Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Siwon Sarmin ya guys. Oke, di sini gua mau memperbaiki handphone temen gua ya guys ya, yaitu Oppo seri A83 ya guys ya. Untuk handphonenya sendiri di sini gak rusak-rusak amat ya guys ya, masih bisa dipakai, masih normal. Tapi LCD-nya udah retak. Itu LCD-nya bukan tempered glass. Jadi ini HP-nya nggak dikasih tempered glass sama yang punya ini guys, temen gua. Berhubung dia mau beli handphone lagi yang baru dan ini handphonenya mau dijual gitu, jadi dia beli LCD dulu tapi dia bingung mau masangnya gitu karena nggak ada alatnya. Tapi gue juga di sini nggak punya alatnya gitu, jadi ya menggunakan alat yang sederhana ya guys ya. Jadi kalian di rumah itu pasti bisa menerapkannya, bisa mengaplikasikannya sendiri di rumah ya guys ya. Dan pastinya kalian jangan di skip dan tonton terus sampai habis agar kalian paham ya guys ya. Jadi pertama-tama kita cukil dulu casing bagian belakang ya guys ya. Oh ya, sebelum mencopot casing kalian harus mencopot SIM ejector dulu ya guys. Lalu kalian tinggal mencukilnya. Bisa menggunakan kuku seperti saya, tapi ingat kalau pakai kuku itu sakit guys, kukunya guys. Jadi ya kalau ada cukilan kalian pakai cukilan apa saja lah, yang penting nggak merusak handphone gitu. Karena ini mau dijual lagi, jadi berhubung gua cukilannya itu besi ya. Dan kalau yang cukilan plastik itu terlalu tebal, nggak masuk, jadi gue pakai kuku sendiri gitu. Ya sakit sih. Oke, di sini jadi casingnya gue kira yang di belakang itu aluminium ya guys ya, ternyata itu plastik guys. Dan di sini itu mesinnya guys. Ya, di sini gue menggunakan obeng set ya guys ya. Obeng atau dray set ya guys. Gue lupa ini menggunakan ukuran berapa ya. Jadi kalian bisa di rumah itu sesuaikan sendiri karena tipe HP itu beda baut juga ya, beda bautnya juga. Oke, setelah dibuka lalu di sini itu ada kayak pelindung, itu ada segel ya. Kalian lepas dulu segelnya. Itu adalah segel baterai yang menempel ke mesin gitu guys. Itu juga segel garansi juga sih. Tapi karena ini sudah dibongkar jadi udah nggak bergaransi gitu guys. Oke, kita copot pelindungnya juga yang warna biru itu. Kita cukil yang bagian tengah ini karena kalau kita langsung dari pinggir kiri itu, samping kiri itu susah ya. Dan di sini gua susah menggunakan obeng, jadi gua pakai pinset untuk mencopotnya. Nah, itu sudah tercopot ya guys. Lalu kalian gampang tinggal menggeser. Tuh, nah kan terlepas mudah sekali ya guys. Susah, barangnya kecil dia guys. Oke, yang selanjutnya kita copot baterai ya guys. Di sini itu copot baterai itu yang paling susah menurut gua guys, karena double tipnya itu sangat-sangatlah keras guys. Jadi gua mencoba untuk mencopot menggunakan cukilan LCD ya guys ya, pakai besi ya. Tapi mau gimana lagi karena susah guys, sangat keras sekali gitu guys. Gila, keras banget guys, sampai meleot-meleot gitu baterainya kan guys. Tapi jangan khawatir guys, karena ketahanan baterainya itu cukup kuat guys, walaupun meleot-meleot gitu. Dan dari sekian lamanya akhirnya baterainya terlepas juga guys, alhamdulillah. Walaupun meleot-meleot tapi masih bisa dipakai. Kita tinggal lurus-lurusin aja baterainya. Dan selanjutnya kita membuka LCD-nya guys, atau melepas LCD-nya guys. Jadi gua di sini menggunakan setrika seperti biasa guys. Kita menggunakan setrika, kita gosok-gosok sampai panas, dan ketika sudah panas kita congkel langsung LCD-nya guys. Nah, di situ berhubung sudah ada cukilan karena bekas handphone yang jatuh gitu, jadi memberikan space. Ini kalian di sini mencukilnya bisa menggunakan cutter atau apa saja yang bisa mencukil ya guys ya, karena kalian nggak perlu khawatir lagi karena ini sudah pecah gitu guys. Karena kalau sudah pecah ya
mau gimana lagi, mau diperbaiki kan susah, pasti harus mengganti spare part yang baru ya guys ya. Jadi kalian jangan khawatir kalau ini pecah lagi guys. Karena mau diganti yang baru guys. Dan ya sudah terlepas, lalu kita copot soketnya. Tadi kepasang lagi gitu. Jadi kita copot lagi soketnya guys. Dan di sini kita itu tersangkut di situ soket fleksibelnya ya. Jadi karena di situ ada pelindungnya juga guys, kayak lem-lem gitu guys. Jadi kita tarik aja gitu kayak lemnya gitu. Lalu kita pasang lagi baterainya guys. Dan soketnya kita kencangkan lagi. Dan kita pasang LCD yang baru ya guys ya. Kita coba dulu. Jangan dulu kita lem ya, karena kita harus mengecek apakah LCD-nya itu bagus, berjalan dengan sempurna gitu atau tidak. Karena kalau kita sudah dipasang nanti kita tidak bisa mengklaim garansi gitu, karena takut LCD-nya rusak. Kita malah udah dipasang malah LCD-nya rusak gitu kan, jadi kita sia-sia gitu guys. Makanya kita tes dulu guys sebelum dipasang atau sebelum dilem gitu guys. Kita coba dulu, kita nyalakan handphonenya, kita ya berjalan dengan normal. Kita sensor cahaya apa gitu, ya warna gitu normal ya, langsung saja kita eksekusi guys. Dan di sini gua membersihkan sisa-sisa lem dan sisa-sisa serpihan kaca ya guys, karena handphonenya itu habis kebanting, retak-retak gitu. Jadi pasti ada kaca-kaca kecil yang menempel gitu di situ guys. Dan sisa-sisa lem kita kerok dulu guys. Dan ya di sini ada dua LCD ya guys. Jadi yang ini sebelah kiri itu orinya bawaan dari HP, dan satunya kita beli dari online shop, atau bisa dibilang KW juga sih ya. Jadi perbedaannya itu sangat beda sekali ya guys, kalau dilihat dari segi kerapiannya guys. Ya kita langsung saja pasang LCD yang baru. Kita coba pasin dulu sebelum dilem ya. Jadi kita pas-pasin dulu, karena kalau LCD yang ori ya, atau ya mungkin bawaan dari handphone itu pasti pas dengan mesinnya gitu. Kalau ini kita harus pas-pasin karena menurut saya ini fleksibel dari LCD-nya itu kepanjangan guys. Jadi kayaknya lebih panjang sedikit fleksibelnya gitu dari yang orinya ya. Jadi tuh itu naik kan. Ya, jadi harus serapi-rapinya kita memasangnya gitu guys. Dan di sini gua mencoba memasang serapi mungkin. Dan terus kita bersihkan terlebih dahulu kameranya ya guys ya, karena sebelum dilem itu harus bersih guys dari semua kotoran guys. Kita lap-lap dulu lah semua pakai tisu guys, karena kita kerja itu jangan setengah-setengah gitu guys. Jadi harus langsung rapi gitu guys. Oke guys, di sini gue mengelem menggunakan lem merek B7000 ya guys. Jadi lemnya itu bening sedikit berwarna hijau ya guys ya. Gua nggak pakai lem yang hitam ya, karena handphonenya itu warnanya putih gitu guys, putih dan warna rose gold gitulah ya, emas tapi warnanya kayak pink gitu ya, rose gold. Susah banget bahasa Inggris ya. Lidah gua nggak bisa bicara bahasa Inggris anjir. Oke, kita lem dan kita pasang LCD-nya guys ya.
Dan di sini kita ya perlu menggunakan tingkat kehati-hatian ya. Jadi kita harus berhati-hati untuk memasangnya juga guys. Karena lemnya ya lumayan cukup kuat, cukup lengket gitu. Jadi kita harus memasang serapi mungkin gitu guys. Kita pasang dulu soketnya. Ya, di sini rada susah gua memasang soket ya, karena kayak soketnya itu kecil banget, jadi kayak lari-lari sendiri gitu guys. Dan sudah kita, nah di situ. Dan ya permasalahannya cuma ada di sini aja guys. Jadi kita harus tekan, dan gue di sini dibantu dengan pingset ya biar rapi. Lalu ketika sudah rapi seperti itu langsung kita timpa atau kita tekan menggunakan baterai ya. Jadi baterainya langsung dipasang agar langsung cepat merekat gitu. Oke, dan cuma seperti itu saja, simple kan? Jadi kalian bisa mempraktekannya sendiri di rumah ya. Kalau sewaktu-waktu atau kalau kalian mengalami handphonenya itu LCD-nya pecah lah. Tapi jangan dipecahin gitu LCD-nya gitu. Karena kalian pengen eksperimen, jadi kalian pecahin dulu LCD-nya. Jangan seperti itu guys. Jadi kalau kalian ada handphone yang di rumah yang rusak, kalian tinggal perbaiki sendiri di rumah, kalian pasti bisa. Jadi menghemat biaya. Kalau dikonterkan ya lumayan mahal gitu guys. Jadi mending kalian beli saja itunya apa, LCD-nya. Oke, langsung kita pasang lagi guys. Kita pasang lagi pelindung itu fleksibelnya, yaitu pelindung fleksibel baterai dan pelindung fleksibel LCD ya guys ya. Kita pasang. Kita pasang lagi bautnya, yaitu bautnya ada 3 ya. Ini menggunakan baut plus ya guys. Jadi di video awal itu gua nggak menggunakan kamera itu ya, jadi nggak bisa mengzoom dengan sempurna guys. Jadi yang video awal gue pakai GoPro gitu, jadi nggak bisa mengzoom gitu. Jadi untuk konten-konten yang selanjutnya kalian bisa cek di YouTube gua, itu banyak sekali tutorial atau yang mengedukasi ya guys ya, atau liburan apa, vlog apa segala macam, itu banyak ya guys, kalian bisa tonton dan semoga menambah ilmu buat kalian ya guys. Dan di sini tahap terakhir kita press menggunakan isolasi ya guys. Jadi ini memang benar-benar menggunakan alat sederhana guys. Jadi di rumah itu kalian ya pasti insya Allah ada lah perlengkapannya. Paling cuma kalian butuhkan itu kayak semacam pingset, obeng yang banyak seri yang apa, obeng yang kecil-kecil, obeng mini gitu. Dan kalian butuh pelepas LCD itu kayak cukilan besi, atau kalau pakai cutter juga nggak apa-apa sih. Yang penting kalian harus berhati-hati melepas LCD-nya karena takut menggores bodi HP-nya guys. Oke guys, mungkin itu aja ya guys ya video dari gua ya guys. Semoga bermanfaat untuk kalian ya guys. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya guys. Like jika kalian suka dengan videonya. Nah itu teman gua suka banget guys, girang banget ya.